Tahukah kalian, orang-orang dengan IQ tinggi justru paling sering menghindari TikTok, Instagram Reels, dan tren viral lainnya? Kok bisa? Ternyata ada alasan psikologis yang mengejutkan di balik kebiasaan ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ijazah Kehangatan, podcast yang mengupas tuntas fenomena psikologi di balik kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget, terutama di era digital seperti sekarang. Kenapa sih orang-orang cerdas malah menolak tren digital? Nah, kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan episode terbaru dari Ijazah Kehangatan. Yuk, langsung kita bahas. Paradoks era digital di tahun 2025 ini, media sosial jadi bagian yang nggak terpisahkan dari hidup kita. TikTok punya lebih dari 143 juta pengguna aktif di Indonesia. Instagram Reels, YouTube Shorts, semuanya berlomba-lomba bikin konten viral. Tapi, tahu nggak ada kelompok orang yang justru memilih menjauh dari semua kehebohan ini? Fenomena mindful consumption. Para psikolog menyebutnya mindful consumption atau konsumsi yang penuh kesadaran. Ini bukan soal anti teknologi, tapi lebih ke bagaimana cara kita menggunakan teknologi dengan bijak. Orang cerdas paham betul bahwa setiap scroll, setiap like, setiap notifikasi, itu semua dirancang untuk menarik perhatian kita selama mungkin. Secara finansial, mereka sadar bahwa perhatian mereka adalah komoditas yang dijual oleh perusahaan teknologi kepada pengiklan. Dengan menjaga perhatian tetap pada kendali pribadi, mereka sebenarnya sedang melakukan efisiensi modal intelektual yang nantinya bisa dikonversi menjadi aset yang jauh lebih bernilai daripada sekadar angka di layar. Mereka menyadari bahwa algoritma media sosial itu seperti jebakan psikologis. Setiap kali kita dapat like atau komentar, otak melepaskan dopamin nih yang bikin kita merasa senang. Lama-lama, kita jadi kecanduan sensasi itu. Dalam psikologi keuangan, kecanduan dopamin ini seringkali linear dengan perilaku konsumtif impulsif yang dipicu oleh iklan tertarget. Orang cerdas menghindari siklus ini untuk memastikan keputusan keuangan mereka tetap rasional dan tidak didorong oleh lonjakan hormon sesaat. Nah, orang cerdas justru menghindari jebakan ini sejak awal. Alasan pertama, melindungi fokus mental. Kenapa orang cerdas menolak tren digital? Alasan pertama adalah untuk melindungi fokus mental mereka. Penelitian menunjukkan bahwa multitasking digital seperti berpindah-pindah aplikasi bisa mengurangi produktivitas hingga 40%. Otak kita butuh waktu 23 menit untuk kembali fokus setelah terganggu notifikasi. Bayangkan, setiap kali ponsel kita bunyi, otak kita langsung kehilangan konsentrasi. Di dunia profesional, fokus yang tajam adalah high income skill yang sangat langka. Mereka yang mampu menjaga fokus mendalam atau deep work cenderung memiliki daya tawar finansial yang lebih tinggi karena mampu menghasilkan karya yang berkualitas dalam waktu yang lebih singkat. Orang cerdas tahu ini. Makanya mereka lebih memilih untuk mematikan notifikasi dan mengatur waktu khusus untuk mengecek media sosial. Mereka nggak membiarkan teknologi mengendalikan hidup mereka. Mereka memegang kendali penuh atas waktu mereka karena dalam prinsip kekayaan, waktu yang terbuang secara sia-sia adalah kerugian modal yang tidak akan pernah bisa kembali atau di-rebound. Alasan kedua, menghindari comparison trap. Alasan kedua yang nggak kalah penting adalah menghindari jebakan perbandingan sosial. Media sosial seringkali menampilkan highlight reel kehidupan orang lain. Liburan mewah, tubuh sempurna, pencapaian luar biasa. Semua itu bisa bikin kita merasa kurang atau nggak cukup baik. Orang cerdas paham bahwa apa yang ditampilkan di media sosial itu cuman sebagian kecil dari realitas. Dari sisi psikologi keuangan, comparison trap ini adalah musuh utama dari wealth building. Banyak orang menghancurkan kondisi finansial mereka karena fenomena keeping up with the Joneses atau mencoba mengimbangi gaya hidup orang lain yang mereka lihat di media sosial. Orang cerdas memilih untuk membangun kekayaan yang tidak terlihat, invisible wealth, daripada memamerkan kekayaan semu, conspicuous consumption.
Mereka lebih fokus pada pencapaian dan kebahagiaan diri sendiri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Dengan begitu, mereka terhindar dari perasaan insecure dan depresi yang sering dialami pengguna media sosial aktif. Mereka sadar bahwa ketenangan pikiran adalah dividen terbaik yang bisa mereka terima setiap hari tanpa harus membayar pajak sepeser pun. Alasan ketiga, kualitas informasi versus kuantitas. Alasan ketiga adalah soal kualitas informasi. Di media sosial, kita dibombardir dengan ribuan konten setiap hari. Tapi, berapa banyak dari konten itu yang benar-benar bermanfaat? Orang cerdas lebih memilih untuk konsumsi informasi yang berkualitas, seperti membaca buku, artikel ilmiah, atau mengikuti kursus online. Mereka tahu bahwa video pendek 15 detik mungkin menghibur, tapi jarang memberikan wawasan mendalam. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam scroll TikTok, mereka lebih memilih investasi waktu untuk hal-hal yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan pengetahuan mereka. Secara finansial, ini adalah bentuk investasi pada human capital. Informasi berkualitas yang mereka serap adalah benih yang akan tumbuh menjadi keahlian khusus yang bisa mendatangkan aliran pendapatan pasif maupun aktif di masa depan. Ini bukan soal elitis, tapi soal prioritas dan manajemen risiko informasi. Strategi digital minimalism. Terus gimana dong caranya? Orang cerdas menerapkan apa yang disebut digital minimalism. Mereka nggak total meninggalkan teknologi, tapi menggunakannya dengan sangat selektif. Misalnya, cuma buka media sosial 30 menit sehari, atau cuma follow akun yang benar-benar memberikan nilai tambah buat hidup mereka. Mereka memandang aplikasi seperti instrumen investasi. Jika tidak memberikan ROI, return on investment, yang positif bagi perkembangan diri atau dompet, maka aplikasi tersebut harus dilikuidasi atau dihapus. Mereka juga sering melakukan digital detox, yaitu periode di mana mereka sama sekali nggak menggunakan gadget. Bisa sehari penuh di akhir pekan, atau bahkan seminggu saat liburan. Tujuannya sederhana, reset otak dan kembali terhubung dengan dunia nyata, dengan orang-orang terdekat, dengan diri sendiri. Dalam konteks finansial, detox ini membantu mereka menjauh dari hiruk-pikuk pasar dan opini publik yang seringkali menyesatkan, sehingga mereka bisa membuat keputusan strategis yang lebih tenang dan matang. Membangun koneksi otentik. Orang cerdas juga lebih memilih membangun koneksi otentik daripada koneksi superficial di media sosial. Punya 5.000 followers, tapi nggak ada yang benar-benar kenal kita. Itu nggak ada artinya. Mereka lebih suka punya 10 teman dekat yang bisa diajak ngobrol serius, berbagi masalah, dan saling mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial lebih penting daripada kuantitas untuk kesejahteraan mental. Orang yang punya sedikit teman tapi berkualitas justru lebih bahagia dibanding yang punya banyak teman tapi superficial. Dalam dunia bisnis, ini disebut dengan quality networking. Membangun relasi yang memiliki nilai strategis dan kepercayaan tinggi. Hubungan yang otentik seringkali membuka pintu peluang ekonomi yang tidak akan pernah bisa didapatkan dari sekadar komentar di kolom postingan orang asing. Investasi waktu yang berharga. Waktu adalah aset paling berharga yang kita punya. Orang cerdas sangat menghargai ini. Mereka sadar bahwa setiap jam yang dihabiskan untuk scroll media sosial adalah jam yang hilang untuk belajar skill baru, mengembangkan bisnis, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Kalau kita hitung, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3-4 jam sehari di media sosial. Itu hampir 1.500 jam setahun. Bayangkan kalau waktu sebanyak itu digunakan untuk hal produktif. Secara matematis, jika 1.500 jam itu dikonversi menjadi jam kerja produktif dengan bayaran tertentu, kita sedang kehilangan potensi pendapatan puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun hanya untuk melihat konten yang kita lupakan 5 detik kemudian. Kita bisa belajar bahasa baru, bikin side hustle, atau bahkan nulis buku. Orang cerdas tahu ini, makanya mereka sangat hati-hati mengalokasikan waktu mereka. Mereka menerapkan prinsip ekonomi pada setiap detik kehidupan mereka, memastikan bahwa setiap aktivitas memberikan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan kekayaan intelektual maupun material mereka. FOMO vs JOMO. Ada istilah menarik dalam psikologi. FOMO dan JOMO. FOMO itu fear of missing out,
atau takut ketinggalan. Ini yang bikin kita kompulsif ngecek media sosial terus. Rasa takut ini sering dimanfaatkan oleh pemasar untuk menciptakan kebutuhan palsu yang menguras kantong kita lewat promo-promo viral yang sebenarnya tidak kita perlukan. Tapi orang cerdas lebih memilih JOMO, joy of missing out, atau bahagia ketika melewatkan sesuatu. Mereka nggak merasa rugi kalau nggak tahu tren viral terbaru atau meme yang lagi booming. Justru mereka merasa punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bagi mereka, JOMO adalah bentuk kebebasan finansial paling awal. Bebas dari tekanan sosial untuk selalu memiliki barang terbaru atau mengikuti tren terpanas yang hanya menghabiskan uang secara sia-sia. Ini perubahan mindset yang powerful banget. Dari rasa takut ketinggalan jadi bersyukur karena punya waktu untuk diri sendiri. Mereka sadar bahwa ketinggalan tren viral tidak akan mengurangi saldo bank mereka, malah justru menjaganya tetap stabil dan tumbuh karena terhindar dari pengeluaran impulsif. Kesehatan mental jangka panjang. Terakhir, orang cerdas berpikir jangka panjang soal kesehatan mental. Mereka tahu bahwa penggunaan media sosial berlebihan berhubungan dengan meningkatnya risiko anxiety, depresi, dan gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar di malam hari mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur kita. Dengan membatasi penggunaan media sosial, mereka melindungi kesehatan mental mereka di masa depan. Dalam jangka panjang, kesehatan mental yang baik adalah aset ekonomi yang paling krusial. Orang yang sehat, mentalnya cenderung lebih konsisten dalam bekerja dan lebih bijak dalam mengelola kekayaannya. Mereka paham bahwa kesuksesan jangka panjang butuh mental yang stabil dan sehat. Biaya pengobatan untuk gangguan kecemasan atau depresi akibat tekanan media sosial itu mahal. Belum lagi hilangnya produktivitas. Ini investasi yang nggak kelihatan sekarang, tapi akan sangat berharga di kemudian hari. Mereka memandang menjaga kesehatan mental sebagai strategi mitigasi risiko terhadap kebangkrutan pribadi. Jadi itulah beberapa alasan mengejutkan kenapa orang-orang cerdas memilih untuk menolak atau membatasi tren digital. Bukan karena mereka antisosial atau ketinggalan zaman, tapi justru karena mereka paham betul dampak psikologis dan finansial dari penggunaan teknologi berlebihan. Kalian nggak harus total meninggalkan media sosial. Yang penting adalah kesadaran dan kontrol. Gunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya. Mulai dari hal kecil, matikan notifikasi yang nggak penting, atur waktu khusus untuk buka media sosial, dan prioritaskan interaksi di dunia nyata. Dengan begitu, Anda tidak hanya menyelamatkan kesehatan mental, tapi juga menyelamatkan masa depan keuangan Anda dari jebakan konsumerisme digital. Nah, kalau kalian merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian dengan media sosial. Share juga ke teman-teman yang mungkin butuh mendengar ini. Dan tentunya like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya dari Ijazah Kehangatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan mental dan dompet kalian, dan ingat, hidup nggak cuma soal likes dan followers, tapi soal nilai yang kalian ciptakan di dunia nyata. Bye-bye.